Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih, mari kita berdoa sebelum bercerita. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Suri Gurui, Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih, dalam kesempatan ini saya menceritakan kesombongan itu adalah keliru. Ini anak-anak saya yang cantik, yang ganteng juga mengatakan seperti itu. Para dewa, yaitu di alam surga, dan juga raksasa-raksasa pernah beberapa kali melakukan satu pertempuran, satu perkelahian yang sangat dahsyat. Akhirnya apa yang terjadi? Sering sekali dewa itu dikalahkan oleh raksasa di dalam perkelahiannya, di dalam pertempurannya. Karena para dewa merasa sedih dikalahkan oleh raksasa di dalam berperang atau bertempur itu, maka dewa itu melakukan meditasi, berdoa kepada Brahman atau Tuhan untuk mohon kemenangan, untuk mohon kekuatan. Itu betul, para dewa diberikan kekuatan yang dahsyat, sehingga di dalam pertempuran satu demi satu raksasa itu tergelepar, raksasa itu tewas dibikin oleh dewa. Tapi begitu dewa ini memiliki kekuatan, kedahsyatan, kehebatan, dan dia menang bertempur melawan raksasa yang dahsyat itu, akhirnya arogansi, akhirnya kesombongan itu muncul pada dewa-dewa itu. Nah, di sini melihat, mendengar kesombongan-kesombongan yang dimiliki oleh para dewa, maka Brahman mewujudkan dirinya sebagai yaksa. Pada saat itu, sinar itu betul-betul membuat kita silau. Para dewa tidak tahan melihat itu. Akhirnya semua para dewa mendesak Dewa Agni atau Dewa Api. Wahai Dewa Api, kau adalah dewa yang mempunyai cahaya yang tidak ada bandingannya di bumi pertiwi ini dibandingkan dengan kami-kami ini. Tolonglah dekati apa sinar yang berkilauan itu. Maka Dewa Agni pada saat itu dia datang. Tapi belum begitu dekat sekali sudah gemeter, ketakutan melihat cahaya yang kemilauan itu. Akhirnya pada saat itu yaksa bertanya, siapakah dirimu? Wah, Dewa Agni ditanya, aku adalah Dewa Agni, tapi aku adalah bukan api biasa, melainkan aku ini Agni atau api yang mampu dalam hitungan detik membakar seluruh isi alam ini. Dengan sombongnya, dengan arogannya, maka pada saat itu yaksa mengambil padang ilalang yang kering dan dia bersabda, ini tolong bakar padang ilalang ini. Dewa Brahma, Dewa Agni, Dewa Api ini itu membakar padang ilalang yang kering itu, namun sama sekali tidak terbakar olehnya. Maka dia malu mengatakan sumbar, sombong seperti apa yang dia katakan tadi. Akhirnya juga dipanggil Dewa Bayu. Dewa Bayu pun mendapat pertanyaan yang sama. Dengan arogansi dan kesombongannya mengatakan, aku ini adalah angin. Aku hitungan detik mampu menerbangkan seluruh isi alam ini. Tapi begitu diberikan padang ilalang untuk menerbangkan, sama sekali dia tidak mampu. Akhirnya semua para dewa itu malu dengan dirinya sendiri. Maka seluruh para dewa mencoba, dan akhirnya dewa yang terakhir itu adalah Dewa Indra, raja di raja, rajanya para dewa, yaitu Dewa Indra.
Dewa Indra pada saat itu datang ke tempat itu, yaksa itu hilang. Maka pada saat itu dengan kerendahan hati, akhirnya Dewa Indra itu bermeditasi dan berdoa. Dia katakan, "Oh Brahman, Tuhan yang Maha Agung, hamba mohon ampun atas kekeliruan, kesombongan teman-teman hamba." Maka pada saat itu muncullah di depannya secara tiba-tiba, yaitu Dewi Uma atau Parwati. Dia mengatakan, "Wahai Dewa Indra, sinar kemilauan itu adalah yaksa yang tidak lain adalah Brahman atau Tuhan itu. Kemenangan yang kau peroleh waktu bertempur melawan raksasa itu adalah karena kekuatan Tuhan. Tapi kau mengatakan teman-temanmu, semua para dewa itu penuh kesombongan. Tuhan itu tidak suka kepada siapapun yang sombong, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Apalagi kita sebagai manusia janganlah sombong. Dewa saja sombong itu diberikan pelajaran oleh Brahman, oleh Tuhan itu. Inti dari cerita ini adalah kesombongan, arogansi yang ada pada diri kita harus dilenyapkan pada diri kita supaya kita menjadi orang yang baik. Itulah sabda Tuhan juga menegaskan di dalam Adhyaya 12 Loka 13, Adwesta sarwa bhutana maitra karuna ewasa nirmamo niraham kara sama duka kesami. Yang artinya kita tidak boleh membenci siapapun dia, tidak boleh arogansi, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan jadilah orang-orang pemaaf. Demikian pemirsa yang terkasih dimanapun berada, saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.